lagi dan saya Felix, dan hari ini saya bakal bahas satu barang yang cukup berguna dalam kehidupan masa kini, yaitu sebuah gimbal. Dan ini adalah gimbal dari Goodson, yaitu Moza Mini-Me. Untuk pertama-tama, saya sebenarnya masih kurang berani untuk bahas gimbal karena saya rasa saya belum butuh dan ngapain sih punya barang ini. Tapi setelah saya pakai barang ini selama beberapa hari, saya malah ketagihan untuk gunain gimbal ini. Nah, sebelum saya curhat ini itu, yuk kita bahas aja Moza Mini-Me ini. Mulai dari packagingnya dulu. Pertama-tama kita dapat tas kayak gini, yang teksturnya kayak karbon dan di dalamnya terdapat bantalan dan karet untuk menahan gimbal. Terus kita dapat satu tripod mini dan satu kabel USB untuk ngecas gimbal ini. Gak lupa ada buku manual dan kartu garansi. Nah, saya harus bilang kalau di sini buku manualnya tuh ngebantu banget. Dan kayaknya teman-teman juga harus baca-baca dulu deh supaya nggak bingung pakai gimbal ini. Kesan pertama saya ngeliat gimbal ini tuh keren juga ya. Pas dipegang lumayan pas di tangan dan posisi tombolnya juga pas. Tombol-tombol yang ada di gimbal ini tuh ada tombol power di bagian agak kanan, joystick, tombol buat ngambil foto, dan ada dial wheel. Di samping joysticknya ada indikator baterai dan indikator kunci gerakan gimbalnya. Terus di bagian bawah pegangannya ada logo Moza. Di bagian belakang logonya ada port micro USB buat ngecas gimbal ini. Dan di tempat kita pasang HP-nya ada port USB yang dipakai buat ngecas HP yang lagi kita pakai di gimbal ini. Oh ya, pas pakai gimbal ini juga beratnya nggak terlalu berlebihan kok, jadi makainya bisa agak lama. Buat nyalain gimbalnya ini, kalian cukup tekan tombol powernya agak lama, begitu juga pas matinnya. Kalau tombol powernya kalian tekan sekali aja, fungsinya itu untuk standby dan wake up. Dan kalau tombol powernya ditekan 2 kali, fungsinya untuk nyalain dan matiin wireless chargernya. Nah, jadi gimbal ini tuh punya fitur wireless charging. Buat teman-teman yang punya HP dengan fitur wireless charging, ini fitur yang baik. Dan buat yang nggak punya HP dengan wireless charging, gimbal ini juga nyediain port USB buat ngecas dengan kabel kok. Jadi, tenang aja ya. Dan tombol fotonya ini bisa kita gunakan buat mulai merekam dan ngambil foto. Tekan sekali buat mulai dan stop rekam, dan tekan 2 kali buat ngambil foto. Oh ya, kalian bisa ngambil foto sambil ngerekam video juga. Terus kalian bisa tekan tombol atas 2 kali untuk pindah mode video dan foto. Tekan lama untuk mengganti antara kamera belakang dan depan. Kalian juga bisa tekan tombol atas 3 kali untuk masuk ke Inception mode. Terus kalian bisa juga muter dial wheel-nya buat zoom in dan zoom out. Nah, kalian bisa tekan tombol kirinya 2 kali buat ngunci yaw axis dan 3 kali buat ngunci pitch axis. Terus tombol bawahnya bisa dipakai buat ngembaliin posisi gimbal ke posisi awal dengan cara tekan 2 kali. Selain itu, kalau tombol bawahnya kalian klik 2 kali, kamera belakang HP akan diarahkan ke depan. Dan tombol kanannya bisa kalian gunakan untuk melihat foto dan video yang sudah kalian ambil. Nah, dial wheel ini juga berfungsi untuk setting-setting kamera dari aplikasi Moza langsung. Nah, ngomong-ngomong soal aplikasinya, sebelum kita bahas lebih jauh, aplikasinya tuh udah tersedia di Play Store maupun di App Store, yaitu Moza Genie yang bisa kita download secara gratis. Dan untuk pengoperasian dengan dial wheel di gimbal, kita harus nge-pair dulu gimbalnya dengan HP kita, dengan Bluetooth tentunya. Nah, untuk kelengkapan fitur aplikasinya sih sebenarnya udah lengkap banget ya. Hanya saja, sampai saat video ini dibuat, masih ada beberapa fitur yang nggak bisa dipakai di Android. Dan pengoperasian dengan dial wheel di gimbalnya ini menurut saya ngebantu banget. Kita bisa mengakses semua fitur hanya dengan geser-geser dan tekan dial wheel di gimbalnya saja. Dan ada satu hal yang saya suka dari aplikasinya. Kita bisa ambil video di resolusi 4K di 30 fps, walaupun HP-nya nggak mendukung 4K. Hanya saja setiap kita mau ngerekam video, kita harus ngubah resolusinya dulu karena settingan defaultnya nggak bisa diubah. Nah, beberapa yang saya senengin dari Moza Mini-Me ini adalah kita punya banyak cara untuk maksimalin penggunaan gimbal ini. Contohnya ada 4 lubang baut untuk nambah aksesoris untuk maksimalin video yang kita ambil. Misalnya mau nambahin lampu dan mikrofon, kita bahkan dapat tripod mini dan ada lubang baut di bawahnya juga kalau misalnya mau pakai tripod yang lebih gede lagi. Terus kita bisa pasang HP kita secara vertikal dan horizontal buat teman-teman yang sering live streaming di Instagram atau aplikasi lainnya. Hanya dengan adjust baut yang ada di bagian belakang gimbal ini. Nah, setelah itu mari kita bahas soal kalibrasinya. Sebenarnya, setelah Moza Mini-Me ini dikeluarkan dari boxnya, gimbal ini sudah terkalibrasi. Tapi kita tetap bisa kalibrasi lagi semisal tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan akan ada 2 pilihan yaitu guided calibration dan manual calibration. Saya sih langsung pilih guided calibration dan disitu kita akan diajarkan cara-cara kalibrasinya dan tinggal ngikutin petunjuknya. Nah, kalau gitu udah ya kita omongin soal teknis gimbalnya. Yuk kita coba cek hasil video yang diambil pakai gimbal ini.
Video ini saya rekam dengan HP Vivo V9 RAM 4GB yang nggak ada OIS-nya. Gimana sih menurut teman-teman? Dan setelah semua tadi, yuk kita masuk ke kesimpulan saya. Menurut saya, Moza Mini ini ngebantu pakai banget dalam pengambilan video. Terasa banget perbedaan yang diberikan sebelum dan setelah pakai gimbal. Apalagi kalau teman-teman pasangin HP yang udah ada fitur Optical Image Stabilization-nya. Maka hasil pengambilan video bisa jadi jauh lebih bagus lagi. Malah bisa bikin video yang semi pro tuh kayaknya. Hanya saja kalau dipakai agak lama, bagian motor gimbal ini bakal terasa agak panas. Ya, mungkin itu aja sih kesimpulan dari saya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk ngecek harga atau beli produk ini, langsung aja meluncur ke kolom deskripsi dan klik link yang ada di situ ya. Kalau gitu, sekian review saya untuk Moza Mini ini. Kalau kalian suka dengan video ini, ayo aja tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman ya. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.